tangga tadi kan. Bagaimana anak tangga punya anak sedangkan dia tak punya istri? Allah juga mau bilang, kalau kamu mau bilang anak tangga itu hakikat, maknanya bahwa tangga itu melahirkan, kamu bodoh. Kenapa? Karena dia nggak punya istri. Tapi Allah menganalogi itu kepada manusia. Kamu pikirin dulu ya. Coba kamu bedakan mana kamu, mana Tuhan, mana yang menciptakanmu, mana penciptamu. Sehingga terbangunlah pola pikir. Kalian mengatakan apa? Tuhan memiliki istri. Kalian mengatakan apa? Tuhan punya anak. Allah seakan mengajarkan gimana yang setara dengan Tuhan aja tidak ada. Sehingga kemudian kalau memang Tuhan harus punya istri, wajib ada yang setara. Ketika ada yang setara dengan Tuhan, batalah ketuhanannya. Karena apa? Akan saling bisa mengadakan pada satu waktu, akan saling bisa membinasakan pada satu waktu. Oke, sahabat apologet Islam, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bayangkan teman-teman, sebuah panggung debat yang panas. Di satu sisi ada mereka apologet Kristen dan mantan murtadin yang berusaha menebar fitnah, menyebut Islam agama tanpa landasannya. Seru dan cukup seru. Mereka datang dengan logika yang rapuh, yang sangat tepak dan ketepak kita hancurkan teman-teman. Argumen yang kayaknya nampak meyakinkan, tapi sesungguhnya penuh lubang, yang setiap lubang itu mampu dihancurkan oleh apologet Islam, yaitu saya sendiri. Cocok nggak? Cocok. Anjay. Oke, di sisi lain berdiri seorang ahli tafsir, karena saya memang menempuh lama di pondok sebagai orang yang paham studi tafsir. Tenang tapi tajam, dengan ilmu yang mendalam, standar logika yang kuat, dengan dalil yang kokoh, ia siap membongkar satu persatu kelemahan lawan debatnya. Saksikan di dalam videonya, teman-teman. Pertanyaan, apakah fitnah itu akan bertahan? Ataukah akan runtuh seketika di dalam video tersebut? Dihantam tafsir, metode bukan tafsirnya, metode tafsir yang tak mampu dan sangat susah dibantahkan oleh apologet Kristen. Saksikan bagaimana logika cacat mereka dipatahkan, bagaimana setiap kata yang mereka lontarkan dibalas dengan hujan argumentasi membuat mereka terdiam. Ini bukan sekedar debat, teman. Ini adalah pertarungan intelektual. Pertarungan antara fitnah dan kebenaran, antara logika rapuh dan dalil yang kokoh. Dan Anda akan menyaksikan semuanya nanti di video kita berikut ini, teman-teman. Jangan berkedip, karena dalam hitungan menit Anda akan melihat bagaimana kebenaran Islam bersinar terang dan bagaimana lawan debatnya hancur oleh kekuatan metode tafsir. Oke teman-teman, tanpa kita perpanjang, mari kita saksikan videonya. Bawa buku catatan, jangan lupa dicatat karena akan ada banyak ilmu penting. Pertanyaan seputar logika yang paling jitu yang membuat mereka terengah-engah dan tak bisa menjawab. Kita masuk ke Almantic Reaction, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Selamat menikmati videonya. Let's go. Yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Oke teman-teman sekalian, kita berbicara tentang ketuhanan hari ini ya. Kalau kita berbicara tentang ketuhanan, otomatis kita akan dapat sebuah kesimpulan pikir bahwa sekalipun sebanyak apapun agama yang ada di muka bumi ini, maka pencipta langit dan bumi itu pastinya satu dan tidak boleh banyak. Sehingga karena pencipta langit dan bumi itu hanya satu, sedangkan yang kita dapati di alam kita hidup itu begitu banyak agama yang muncul dengan suguhan-suguhan ketuhanan dan suguhan-suguhan konsep tentang ketuhanan itu. Lalu kemudian untuk kita mencari mana yang benar, belum tentu apa yang diyakini itu sudah benar. Belum tentu saat dipahami dan diyakini oleh banyak orang dan dipendapatkan oleh banyak orang itu adalah benar, itu belum tentu benar. Karena kebenaran itu terletak daripada penyandingan rasional berpikir. Ada makul awal, makul sani, ataupun rasio 1, rasio 2 ketika disandingkan akhirnya menimbulkan konklusi yang efektif dan itu bisa dikatakan benar. Begitu juga tentang Tuhan. Nah, penentuan terhadap Tuhan yang dapat dibuktikan daripada Al-Quran ketika rasionalitas, di mana kita tahu bahwa Tuhan yang menciptakan rasionalitas itu tersebut, menciptakan manusia tersebut, dan menciptakan sistem pikir manusia. Mana mungkin Tuhan itu yang mengkhianati sistem pikir manusia? Karena dia yang paling tahu konsekuensi cara manusia berpikir. Hingga kemudian
Tuhan daripada manusianya yang takutnya nanti akan kemudian berpikir semena-mena tentang Tuhan, diturunkan konsepnya dalam berupa kitab suci. Maka dijelaskan yang berkesesuaian dengan akal. Karena kita sebagai manusia, penjabaran daripada manusia saja yang tidak masuk akal kita akan tolak, apalagi penjabaran tentang Tuhan daripada manusia yang menuliskan kitab suci. Maka Islam menjelaskan laisa kamitslihi syai'un, itulah Tuhan. Lalu kita mencari kenapa Tuhan itu harus laisa kamitslihi syai'un, di mana kata laisa itu dalam bahasa Arab namanya nafi afrad. Arti nafi afrad tidak ada bahkan satu titik pun penyerupaan Tuhan dengan apapun. Kenapa? Karena saat kita mencari dalam pola pikir, ada di sistem pikir kita itu namanya diferensiasi pembeda. Artinya, pembeda chipset yang ada di otak ini sebagai penentu daripada kita paham akan sesuatu. Kenapa kita bisa paham meja? Karena kita paham kursi. Kenapa kita paham kursi? Karena kita paham kulkas. Kenapa kita paham kulkas? Karena kita paham tembok. Diferensiasi ini untuk mewujudkan hakikat daripada sesuatu yang ingin kita jabarkan, karena kita tahu diferensiasi pembeda daripada sesuatu tersebut. Hingga kemudian Tuhan mengatakan, aku berbeda dengan apapun yang ada di muka bumi ini. Lalu sistem pikir kita akan mengkritisi hal ini. Kenapa harus berbeda? Ataupun kalaupun harus sama, apa masalahnya? Nah, pertama, kenapa harus beda? Karena ini adalah sistem kita berpikir, di mana kita rentan membedakan setiap diksi yang berbeda. Meja dan kursi kita bedakan, kursi dengan tanah kita bedakan, berarti Tuhan beda dengan apapun kata-kata yang ada di muka bumi ini. Terus daripada eksistensi, kita bisa melihat eksistensi meja dalam bentuknya, eksistensi kursi dalam bentuknya, eksistensi ini dalam bentuk dan semuanya. Maka saat kita meninjau apa yang ada di muka bumi ini, saat kita membangun definisi tentang Tuhan, pastinya kita tahu Tuhan ini adalah diferensiasi penuh dengan segala makhluknya. Jazakallah. Ini adalah diferensiasi penuh daripada segala makhluknya untuk menunjukkan, oh ini baru benar Tuhan. Karena saat kita meninjau, apabila dikatakan Tuhan seperti ini, pastinya kita akan menimbulkan pertanyaan, kenapa harus seperti itu? Ada jawaban, Tuhan mau seperti itu. Dari mana tahu Tuhan mau seperti itu? Akan tetapi di Islam mengajarkan memikirkan Tuhan. Bagaimana kemudian kita membangun satu definisi untuk kemudian mendapati langkah kerucut dan paling efektif dalam mendefinisikan Tuhan. Karena apa? Itu setara dengan sistem pikir akal. Hingga kemudian kita mengatakan inilah Tuhan yang benar. Perhatikan narasi apologet Kristen yang terjerumus dalam cacat logika. Logical fallacy Bonduagas adalah jebakan berpikir yang membuat kita percaya sesuatu hanya karena mayoritas ikut percaya. Seolah-olah kebenaran bisa ditentukan oleh jumlah suara, bukan oleh bukti. Bayangkan sebuah kerumunan besar yang bersorak, semua orang tampak yakin bahwa mereka berada di pihak yang benar. Tapi, apakah keyakinan itu sungguh berasal dari logika atau hanya karena semua orang melakukannya? Semua orang percaya. Tapi apakah itu berarti benar? Atau kita sedang terjebak dalam ilusi keramaian? Simak lanjutan videonya. Silakan diterima. Oke. Berbicara mengenai konsep ketuhanan, tolong di-mute dulu, bro. Berbicara mengenai konsep ketuhanan, kita akan memperkenalkan konsep ketuhanan bukan hanya berdasarkan teori kebenaran ya, walaupun kalau kita belajar teori kebenaran itu ada macam-macam, ada teori koheren, ada teori pragmatis dan seterusnya. Bahkan menurut Plato dan menurut Aristoteles terkait perspektif mereka mengenai kebenaran saja berbeda-beda. Saya sepakat bahwa kebenaran itu menurut pribadi per pribadi itu dapat berbeda, tetapi dalam konsep iman kebenaran itu harus mutlak dan absolut. Hal ini kita temukan dalam prinsip kekristenan terutama dalam gereja Katolik. Sesuai dengan moto yang harusnya diketahui baik dalam Islam maupun tentang kekristenan secara general, gereja Katolik sendiri mendefinisikan kebenaran itu extra ecclesiam nulla salus. Sementara kalau kita memahami dalam konsep ketuhanan yang sudah mutlak dan didefinisikan secara absolut ini bisa kita kenal melalui pewahyuan yang kita terima dalam kitab suci, tradisi suci dan magisterium, yaitu pengajaran gereja. Yang menurut dalam De Verbum 9 sampai dengan 10 adalah mereka saling menerangi, tidak berdiri sendiri dan tidak dapat dipisahkan. Dalam kitab suci kita mengenal Allah itu Esa dalam perjanjian lama, Ulangan 6 ayat 4, Shema Yisrael Adonai Elohinu Adonai Ehad.
Dan kita temukan kembali dalam 1 Timotius 2 ayat 5 bahwa Allah yang Esa itu Allah yang transenden. Dalam artian Allah itu dapat dikenali, bukan bahkan tidak dapat dikenali sama sekali. Maka Allah yang dikenali ini memperkenalkan dirinya melalui firman Allah yang menjadi manusia, et verbum caro factum est. Dan dalam konsep Allah yang Esa ini, kekristenan telah menekankan berulang-ulang melalui salah satunya 1 Timotius 2 ayat 5 dalam perjanjian baru. Allah itu Esa dan Esa pula perantara antara Allah dengan manusia, yaitu Kristus Yesus. Kemudian dalam 1 Korintus 8 ayat 6 juga dipertegas kembali. Bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus yang olehnya segala sesuatu dan dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Kemudian dalam keesaan Allah memperkenalkan dirinya melalui 3 pribadi, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang sebenarnya kalau dalam teori kebenaran ini sudah sangat mutlak dan absolut. Kita bisa mengenal Allah dalam 3 pribadi ini dengan satu hakikat yang Esa, yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus, yang juga kemudian diperkenalkan kembali dan dinyatakan dengan tegas melalui amanat agung Tuhan kita Yesus Kristus dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Bapa adalah sang sumber, firman Allah yang menjadi manusia juga telah mengatakan dirinya berasal dari dalam Allah. Yohanes 8 ayat 42. Jikalau Allah adalah Bapamu, maka tentu kamu mengasihi aku, sebab aku datang dan keluar dari Allah. Allah yang kita kenal adalah Allah yang Esa, Echad. Dalam keekhatannya itu, dalam kitab Kejadian, kata Echad digunakan untuk sesuatu yang jamak tetapi mempunyai satu hakikat. Contoh dalam kitab Kejadian dituliskan, karena itu perempuan akan meninggalkan ayah dan ibunya dan akan menjadi satu daging dengan suaminya. Nah, kata satu yang digunakan adalah kata ehad yang artinya satu. Ehad bukan berarti satu mutlak nominalistik, tetapi ehad mempunyai makna kesatuan dalam kejamakan. Maka sekali lagi dalam kekristenan, konsep ketuhanan itu sudah sangat definitif, yang mutlak dan absolut dan tidak pernah dipermasalahkan. Sekalipun ada banyak di luar sana orang yang masih bingung dengan rasional dan tidak rasionalnya Tuhan. Tapi yang harus kita paham bahwa dalam keimanan kita mengenal seperti yang dikatakan oleh Santo Thomas Aquinas, seorang penjaga gereja yang juga diakui bukan hanya dalam internal kekristenan tetapi oleh dunia luar yang bahkan tidak mengenal Tuhan. Santo Thomas Aquinas mengatakan, non possumus scire quid sit Deus sed quid non sit. Kita tidak dapat mengetahui apa itu Allah melainkan apa yang bukan Allah. Juga kemudian dia mengatakan gratia non tollit naturam sed preficit, artinya iman tidak meniadakan akal budi melainkan menyempurnakannya. Jadi dalam kekristenan, dalam konsep keimanan berkaitan dengan konsep ketuhanan, kita tidak mempunyai pemahaman yang terbalik bahwa akal budi yang kemudian akal budi menyempurnakan iman, tetapi iman yang menyempurnakan akal budi. Karena melalui iman dalam Ibrani 11 dikatakan adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Melalui iman kita percaya Abraham mengorbankan anaknya, dan melalui iman juga kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang telah datang dalam rupa manusia yang tidak sama sekali disangkal oleh manusia banyak, karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Yohanes 3 ayat 16 sebagai penutup. Silakan. Silakan, siapa yang duluan bertanya, mau bisa boleh, mau saya juga boleh. Kenapa? Siapa? Ini kan masuk ke pertanyaan. Yang akan bertanya duluan siapa? Sesuai dengan urutan, bro. Sesuai dengan urutan. Jadi kamu membuka, kemudian saya, berarti kemudian kamu lagi. Jadi sesuai urutan. Nanti baru closingan, nanti kamu yang terakhir intinya. Begitu. Silakan, lanjut. Kamu. Oke, teman-teman sekalian, masih di bab yang tadi, bahwa sistem penentuan daripada kebenaran saat kita membangun definisi. Dan saat definisi terbangun, kita paham diferensiasi. Kita bangun definisi tentang meja. Saat itu kita sudah membangun definisi dan kita tahu, oh itu meja. Keapaan daripada meja itu? Saat itu kita berhasil membangun yang namanya diferensiasi. Apa yang membedakan meja dengan apapun? Begitu juga tentang Tuhan, objek yang sedang dicari oleh manusia di balik agama yang bisa kita katakan, mungkin agama sedang menyesatkan pola pikir kita dengan Tuhan yang harus seperti ini dan seperti itu. Maka kemudian yang harus kita bangun, pertama definisi tentang Tuhan, yang kedua adalah diferensiasi tentang Tuhan. Nah, saat kita membangun definisi tentang Tuhan daripada iman kekristenan yang saya tinjau,
Pertama, saat kita bangun definisi tentang Tuhan, Tuhan itu saat kita bangun definisi tentang Tuhan di dalam kekristenan yang saya tinjau, kalau kita meninjau manusia mendefinisikan Tuhan, Tuhan itu pasti maha kuat. Tetapi di dalam Kristen Tuhannya justru menjadi sesuatu yang kalau ada di depan kita, kita akan mengatakan dia manusia. Dan saat itu indikasi pola pikir akan memahami yang namanya manusia lemah. Di mana definisi kuat yang kita bangun? Yang kedua, saat kita membangun diferensiasi lagi antara Tuhan dan manusia. Pertama kita mengatakan, Tuhan itu apa? Sebab yang tak disebabkan. Detik kita mengatakan Tuhan sebab yang tak disebabkan, otomatis akal ini akan menolak yang namanya Tuhan yang disebabkan ataupun adanya kelahiran. Di dalam Tuhan kita kekristenan, di kekristenan kita pandang mereka bisa memahami Tuhan yang lahir. Terus saat kita membangun Tuhan itu kekal atau bisa mati, tapi mereka memahami bahwa Tuhan itu adanya kematian. Bukankah itu membatalkan definisi yang kita bangun dari awal? Hingga timbullah pertanyaan saya yang harus dicatat. Pertama, apa beda saya dan Yesus dan Anda sendiri? Karena kita sama-sama manusia yang dilahirkan layaknya Yesus, kita sama-sama manusia yang dimatikan layaknya Yesus. Akan tetapi kenapa kita tidak bisa jadi Tuhan, sedangkan Yesus bisa jadi Tuhan? Sedangkan probability yang sama bisa terjadi kepada kita. Apa? Bagaimana saudara Kristen kita memahami Yesus lalu disembahkan, yaitu dengan bacaan yang diyakini oleh banyak orang semenjak sedia dulu kala. Mereka membaca hal tersebut dan mereka meyakini ada Tuhan, yang Tuhan itu adalah manusia. Lalu bagaimana sistem dan ranah pikirnya hingga kita bisa menemukan konklusi paling efektif bahwa itu adalah Tuhan dan kami bisa meyakini itu adalah Tuhan dan tidak terjadi kepada kami? Maksudnya bagaimana? Saya, Daman, kalau dituliskan Daman adalah Tuhan, Daman adalah seperti ini, Daman adalah seperti itu. Bisa jadi saya orang yang kaya, saya jualkan naskah-naskah saya kepada ateis-ateis yang tidak beriman, bahkan ateis yang tobat daripada kekristenan, artinya keluar daripada Kristen yang kemudian membantah kekristenan. Begitu banyak misalnya John De Bruyn dan beberapa karakter-karakter ateis lain yang keluar daripada kekristenan yang menganggap Yesus mitologi. Itu apabila dituliskan tentang saya adalah Tuhan, mungkin 2000 tahun yang akan datang kitab tersebut dibaca, saya akan jadi Tuhan. Dengan segala diksi, dia adalah juru selamat kedua, dia adalah Tuhan yang lahir ke muka bumi, dia telah ada dengan semua ada, Daman adalah Tuhan yang hebat dan semuanya. Maka jikalau ada tulisan ini, layaknya sekarang Kristen bisa mengimani dengan membaca ada Tuhan yang jadi manusia, maka 2000 tahun yang akan datang kalau saya dibaca sebagai Tuhan yang jadi manusia, maka kemungkinan yang sama akan terjadi. Apa kemungkinan yang sama akan terjadi? Bahwa saya juga bisa jadi Tuhan dengan sistem dibacakan dan kemudian diimani. Maka disinilah paradoksnya. Paradoks daripada sistem logis, bagaimana penyandingan rasio ini saling bertabrakan. Karena kalau seandainya kitab suci daripada setiap agama manapun tidak ada, maka saat kita bertanya kepada Tuhan, kita bertanya kepada seluruh manusia, Tuhan apa yang mau kau sembah? Mereka akan bilang, tidak ada satupun di muka bumi ini yang pantas disembah karena memiliki kelemahan. Sedangkan otak kita membangun definisi tentang Tuhan, pasti dia kuat, tidak dilahirkan, dan tidak dibinasakan. Sedangkan apa yang kita pandang di muka bumi ini, segalanya itu berawal, segalanya itu berakhir, dan mampu dibinasakan. Hingga menunjukkan, otak manusia juga akan mencerna, pasti ada Tuhan yang jauh berbeda daripada apapun yang ada di muka bumi ini. Maka pertanyaan saya, jikalau memang Yesus diferensial dengan kita, bahwa kita manusia, dia Tuhan, dengan wujud yang sama. Pertanyaan saya, diferensiasi apa yang mampu kita bangun antara Yesus, saya, dan Anda? Sehingga Yesus bisa disembahkan, saya tidak bisa disembahkan, dan Anda tidak bisa disembahkan. Silakan, produser, ditanggap. Bayangkan sebuah logika sederhana, namun kontroversial, jika Yesus bisa disembah, karena ada tulisan yang menuliskan dia sebagai Tuhan. Maka setiap manusia yang kelak dituliskan sebagai Tuhan juga berpotensi untuk disembah. Postulat ini membuka ruang debat yang tajam. Kekuatan teks, apakah tulisan memiliki kuasa untuk menentukan status ilahi seseorang? Psikologi masa, mengapa manusia cenderung mengikuti narasi tertulis tanpa selalu menguji kebenarannya? Spekulasi masa depan, jika sejarah bisa mengangkat satu sosok menjadi Tuhan, mungkinkah hal yang sama terjadi pada manusia biasa di kemudian hari? Dah, oke.
Silakan di-mute ya. Saya bingung sama Anda, sama Islam kebanyakan. Mereka itu bernarasi itu kebanyakan banyak bertanya tapi tidak menjelaskan. Jadi saya bingung. Dari awal tuh saya sebenarnya sudah mau membahas tapi karena kita introduction jadi saya nggak bisa nyebrang ya. Saya nggak ngerti ngomongin tentang Islam kemana-mana, kebenaran, komprehensi. Tahu nggak kamu? Menurut Ustadz Khalid Basalamah, Ustadz Firanda, Ustadz kamu haram bagi Islam untuk berfilsafat. Yang dari tadi kamu lakukan adalah melakukan filsafat. Saya nggak apa-apa ya, mungkin itu cara Islam untuk mengaburkan dan membiaskan konsep ketuhanan mereka yang memang belum pasti, makanya mereka lebih banyak ngomongin tentang Yesus. Oke, yang pertama, kamu terlalu banyak berbicara. Ini bukan pemilihan pilkada ya, jadi jangan terlalu banyak menyusun kata-kata yang tidak penting. Langsung saja ke intinya. Pertanyaannya sebenarnya simpel. Apa yang membedakan Yesus dengan kita kalau Yesus manusia? Saya simpel, saya sampaikan dengan ayat Ibrani 2 ayat 14, kamu catat. Di situ dikatakan apa? Karena anak-anak itu terdiri dari darah dan daging, maka Yesus mengambil bagian yang sama dengan mereka, supaya oleh karena kematiannya ia telah mengalahkan maut. Kamu mengatakan bahwa eksistensi Yesus sama dengan kita, perbedaannya jelas, Dalman. Yesus telah bangkit. Manusia tidak mengalami kebangkitan kecuali dibangkitkan. Siapa yang pertama kali bangkit? Rasul Paulus bahkan menegaskan, ia yang sulung dari antara orang yang mati. Dia yang bangkit pertama kali untuk membangkitkan banyak orang. Bahkan dalam Yohanes 6 ayat 40, Yesus mengatakan, seperti yang Allahmu katakan dalam surah Al-Ghasyiyah, yang sering kali orang Islam katakan, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, kepada Allah lah kami kembali. Kenapa? Karena Yesus sendiri yang akan membangkitkan mereka pada akhir zaman. Yohanes 6 ayat 40. Inilah kehendak Bapakku yang di surga, supaya barang siapa yang melihat anak dan percaya kepadanya, ia membangkitkannya pada akhir zaman dan memberikan hidup yang kekal. Itu yang membedakan kita dengan Yesus Kristus, Dalman. Kemana aja kamu selama 3 tahun, 4 tahun di dalam TikTok dan di diskusi lintas iman? Kamu belum sampai. Kemudian kamu perhatikan, ketika kamu membawa data dari seorang ateis yang kamu sebutkan, itu ada di abad keberapa? Saya pengen tahu. Bisa nggak kamu sandingkan dengan Abdullah bin Abu Sarrah, sahabat Nabi yang pernah murtad karena meragukan wahyu Nabi? Saya tantang kamu, sebutkan sahabat Yesus yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Semua percaya. Mereka yang tadinya tidak percaya memilih untuk percaya. Kamu bandingkan dengan ateis yang hidup di abad 19. Kamu sandingkan dengan saksi mata yang paling dekat para rasul. Mereka semua berani menderita. Saya tantang kamu, sebut sahabat dari Khulafaur Rasyidin yang mereka rela mati karena Rasulullah. Faktanya kebalikannya, mereka justru berperang demi Rasulullah. Saya kasih tahu ya, Dalman ya. Ketika Kaisar Konstantinus menetapkan kekristenan sebagai agama resmi di daerah Romawi pada saat itu, kekristenan tidak pernah sama sekali, kalau bukan ditekan dari Islam dengan adanya perang salib, tidak akan pernah menggunakan kekerasan. Karena Yesus Kristus yang kata kamu itu sama seperti manusia yang lemah, kamu baca dalam Matius 26 ayat 52 sampai 54. Ketika Yesus mau ditangkap dan ada para rasul yang mau membela Yesus, Yesus justru berkata, sarungkanlah kembali pedangmu itu. Ataukah kau sangka aku tidak dapat berseru kepada Bapakku untuk mendatangkan lebih dari 12 pasukan malaikat? Sekarang saya tanya sama kamu, apakah Muhammad bisa mendatangkan malaikat untuk membantu dia untuk tidak terkena racun dari seorang perempuan Yahudi yang memasukkan racun ke dalam makanannya? Bahkan efek racunnya pun masih sampai kepada detik-detik sebelum dia mengalami sakaratul maut. Jadi kamu harus tahu, konsep ketuhanan yang kita bahas adalah berbicara mengenai konsep ketuhanan yang absolut dan mutlak. Pewahyuan yang telah diterima oleh gereja, termasuk ketika kamu berdiskusi dengan saya adalah orang Katolik, kamu harus tahu itu, bahwa pewahyuan kami bersifat final. Konsep ketuhanan kami bahwa Yesus Kristus adalah firman Allah menjadi manusia. Fil bad'i kanal kalimatu wa kanal kalimatu indallah wa kanal kalimatullah. Dan itu memiliki saksi hidup yang mereka semua rela mati. Bukan hanya kebohongan sia-sia yang mereka wartakan. Apakah kamu bisa menjawab ketika mereka memberikan kesaksian? Siapakah orang di muka bumi ini yang mau merelakan nyawanya demi kesaksian palsu? Tidak ada. Sekarang saya tanya balik dengan konsep ketuhanan yang sama. Saya sudah menggunakan ayat per ayat dari awal sampai dengan detik saya menjawab sampai dengan detik ini. Saya bertanya sama kamu, ketika kamu menggunakan prinsip laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir, kenapa dalam surah Al-An'am 101 ketika Tuhanmu menjawab orang-orang kafir bahwa Tuhanmu itu harusnya memiliki anak, kemudian Tuhanmu memakai pendekatan manusia dengan mengatakan badi'us samawati. Bagaimana mungkin Allah pencipta langit dan bumi mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri? Kenapa Allah dikatakan mempunyai istri sedangkan yang memiliki istri itu hanya manusia dan berjenis kelamin laki-laki? Kenapa Allah mau menggunakan pendekatan manusia?
silakan nanti dijawab. Kemudian saya mau bertanya terakhir. Konsep ketuhanan versi mana yang kamu yakini? Salafi, Aswaja, atau Syiah, atau mana? Silakan. Oke, teman-teman sekalian. Nah, ini nih. Ini yang namanya terjebak dengan tulisan, teman-teman. Di mana Tuhan berbicara tentang Tuhan, ini tidak ada sistem pola pikir daripada teman kita Kristen ini dengan kritis seperti ini. Orang terdahulu boleh merunutkan Tuhan, menciptakan kitab suci yang kita hari ini konsumsi. Kenapa kita hari ini tak boleh cari Tuhan? Kenapa kita tidak menolak konsep orang terdahulu dan kita mencari Tuhan pada hari ini? Kenapa harus mendengarkan mereka? Hingga kemudian setiap tulisannya kamu bawakan. Bawa Ibrani, bawa itu tulisan. Yang saya minta rasionalitas. Apa itu rasionalitas? Bodoh amat kamu bawa tulisan siapapun, sistem pikirnya apa? Ketika kemudian kamu bilang Islam menolak filsafat, benar? Yang ditolak filsafat, bukan muntiqah. Apa itu? Ternyata wa khulfu fi jawazi istighali. Baik, harus kasih nampak, ini bikin capek ini. Wa khulfu fi jawazi istighali bihi ala salasatin aqwali. Fabnu Salahi wan Nawawi harama wa qala qaumun yanbaghi ayyu'lama. Bahwa di situ di era daripada Imam Nawawi ya, itu beliau mengatakan pertama itu adalah haram mempelajari filsafat. Ternyata setelah didefinisikan, filsafat itu adalah sistem pikir. Apa sistem pikir? Bahwa Tuhan itu di dalam dirinya punya ini, punya itu, kemudian membelah diri, kemudian ini dan semuanya. Sistem pikir ini yang ditolak karena apa? Memang tidak masuk logika. Seakan-akan menebak Tuhan maunya seperti itu. Jadi filsafat itu hasil pikir. Tapi muntikah berbicara bagaimana rasionalitas terbangun hingga mendapati pikiran yang efektif. Hingga kemudian inilah yang diajarkan di Islam. Agar kemudian dapat membedakan mana makhluk, mana Tuhan. Lalu kemudian kenapa Tuhan menggunakan analogi makhluk? Ada di dalam sistem sastra Al-Quran dinamakan dengan kinayah. Apa itu kinayah? Sindiran. Seakan-akan kita mau bilang, wah kamu bilang anak tangga. Bagaimana kamu mau bilang anak tangga? Suaminya aja nggak ada. Itu apa? Karena menyentil akal mereka. Bagaimana engkau akan sematkan istri kepada Tuhan, sedangkan definisi di dalam otakmu, wahai seluruh manusia, Tuhan itu tidak ada sekutu dan yang menyetarakan Tuhan. Karena apa? Tuhan itu diferensiasi penuh dengan kalian. Kalian oke, kalian berhajat, kalian butuh istri, butuh pendamping, butuh segalanya. Itu kalian, karena kalian adalah ciptaan. Inilah teman-teman kita semua. Tidak bisa mereka bedakan mana Tuhan, mana makhluk. Sehingga yang namanya Tuhan boleh punya anak. Berbicara tentang boleh punya anak, rasionalitasnya apa? Sehingga Tuhan boleh punya anak. Sedangkan Allah saat dikatakan tadi itu membangun rasionalitas otak, yaitu pendekatan yang paling dekat terhadap otak manusia. Kamu bisa mengistilahkan anak tangga tadi kan? Bagaimana anak tangga punya anak sedangkan dia tak punya istri? Allah juga mau bilang, kalau kamu mau bilang anak tangga itu hakikat, maknanya bahwa tangga itu melahirkan, kamu bodoh. Kenapa? Karena dia nggak punya istri. Tapi Allah menganalogi itu kepada manusia. Kamu pikirin dulu ya. Coba kamu bedakan mana kamu, mana Tuhan. Mana yang menciptakanmu, mana penciptamu. Sehingga terbangunlah pola pikir. Kalian mengatakan apa? Tuhan memiliki istri. Kalian mengatakan apa? Tuhan punya anak. Allah seakan mengajarkan gimana yang setara dengan Tuhan aja tidak ada. Sehingga kemudian kalau memang Tuhan harus punya istri, wajib ada yang setara. Ketika ada yang setara dengan Tuhan, batalah ketuhanannya. Karena apa? Akan saling bisa mengadakan pada satu waktu, akan saling bisa membinasakan pada satu waktu. Jikalau salah satunya binasa karena kuasa, maka batalah jadi Tuhan. Itu yang diajarkan. Rasionalitas di dalam Islam. Terus apa lagi pertanyaan tadi? Masalah dari golongan mana? Islam ini diputuskan gini. Ada yang namanya sifat wajib, ada yang namanya jaiz, ada yang namanya mustahil. Terserah apapun denominasi yang ingin dimasukkan. Apa itu wajib? La yatasawwaru fi aqli adamu. Apa itu? Ketika kita mendefinisikan apa hal yang menjadi wajib pada Tuhan adalah yang tidak mungkin hal itu tidak ada pada Tuhan. Pasti ada. Saat kita mendefinisikan Tuhan selanjutnya, apa yang mustahil pada Tuhan?
segala sesuatu yang tidak boleh ada pada Tuhan, itulah mustahil. Detik kita paham itulah kita tahu Tuhan bagaimana. Sehingga kalau ada di dalam Islam, datanglah kelompok-kelompok ataupun organisasi yang mengatakan Tuhan seperti ini, seperti itu, bisa kami tolakkan. Karena apa? Membangun diferensiasi antara Tuhan dengan makhluknya. Pertanyaan saya masih belum dijawab. Apa beda saya sama Tuhanmu? Karena apa? Kamu membaca. Coba kalau yang kamu baca itu kamu berada di 2000 tahun yang akan datang. Ya, yang dituliskan. selesai waktunya. Gitu. Ya, silakan di mute lagi. Oke. Silakan di mute dulu. Oke. Masih anget ya, masih nanya katanya apa perbedaannya. Udah saya jawab, makanya dengerin ya, otaknya jangan penuh sama kata-kata yang disusun-susun yang nggak jelas, nggak penting. Ibrani 2 ayat 14 itu perbedaan kita dengan Yesus. Yesus mengalahkan maut. Kamu tahu paham mengalahkan maut gak? Maut itu yang membuat kita semua mengalami kematian. Yesus mengalahkan. Kamu bilang Yesus binasa. Kalau Yesus binasa harusnya tidak bangkit. Dia bangkit. Dan yang menyaksikan para rasul, saya tadi sudah nantang kamu tidak mampu jawab. Apakah para rasul 12 murid Yesus itu ada yang murtad ketika melihat Yesus bangkit? Tidak, semua bertobat, semua menjadi 180 derajat, menjadi orang baru yang tercerahkan karena Yesus bukan hanya menunjukkan dirinya adalah betul-betul ilahi, tetapi Yesus menjanjikan mereka Roh Kudus yang memberikan kebenaran. Itulah Allah kami. Pewahyuannya sudah final. Ibrani 4 ayat 15, kamu baca lagi di situ. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak turut merasakan penderitaan dan pencobaan, melainkan sebaliknya ia pun turut merasakan penderitaan dan pencobaan, hanya saja ia tidak berdosa. Itu perbedaan saya kamu dengan Yesus. Tadi sudah saya jawab, makanya dengerin ya. Perbedaannya adalah kita semua manusia yang jatuh dalam dosa, sementara Yesus adalah satu-satunya manusia yang tidak berdosa, yang mengorbankan dirinya dan menanggung dosa kita semua untuk menyelamatkan kita dan mengalahkan maut. Itu intinya. Dia bangkit pada hari ketiga. Kamu kan paham dari tadi berbicara mengenai rasionalitas. Menurutmu rasional gak orang yang sudah mati kemudian sebelum kematiannya, kamu catat Yesus menubuatkan. Oh iya, saya lupa. Kamu bilang bodoh amat sama tulisan-tulisan. Ya udah, sekarang Dalman di depan saya bakar Al-Quran kamu. Karena Al-Quran kamu juga tulisan-tulisan orang terdahulu. Bahkan Muhammad gak nulis Al-Quran, tuh yang nulis siapa? Bukan dari tangan Muhammad loh yang nulis, betul nggak? Harusnya secara rasional ketika seseorang mendapatkan wahyu atau mendapatkan amanah atau mandat apapun, dia akan menuliskan atau paling tidak menyuruh juru tulisnya. Sekarang pertanyaan saya, adakah bukti secara historis ketika Tuhan mewahyukan ilahi dalam tanda kutip kepada Muhammad? Ada nggak jejak arkeologisnya? Manuskrip Quran Birminghammu saja ditolak oleh Saudi Arabia. Saya sudah memperingatkan kamu juga berkaitan dengan filsafat. Filsafat itu haram hukumnya. Berkonsep tentang Tuhan itu dalam Islam itu haram. Dengarkan ini. Maksudnya ilmu filsafat tentang teologi, tentang ketuhanan. Bukan seluruh ilmu filsafat ya. Karena sebagian ilmu filsafat berkaitan dengan misalnya biologi atau ekonomi atau sosiologi, itu boleh saja kita mengambilnya karena itu perkara yang tidak ada kaitannya dengan wahyu dan tidak ada berkaitan. Oke, teman-teman sekalian, coba diperhatiin ya. Ini kena ban aku nih. Entah kebenaran yang sangat menembak di kepala mereka yang membuat mereka nge-report aku sampai kena ban ya teman-teman ya. Ya itu, emang kebenaran susah untuk ditolak. Oke, kita lanjutin ke debatnya ya. Itulah yang memungkinkan dirinya untuk menjadi sama seperti kita manusia. Kenapa? Karena perhatikan, wahyu yang kita dapat, sekali lagi Dalman saya harus tegaskan, wahyu yang kita dapat sudah final. Makanya tidak perlu kemudian kita mencari-cari lagi. Karena tadi statement Dalman mengatakan tidak penting tulisan-tulisan terdahulu. Maka imbas dari statement Anda itu terkena bias seperti yang Anda mau katakan kepada Al-Quran. Karena Al-Quran juga bagian dari tulisan-tulisan orang terdahulu. Maka Anda juga harus sekali lagi membuang atau bahkan membakar Quran yang tidak penting. Tapi di sini saya mau kasih tahu kamu bahwa di dalam Ibrani sudah jelas Allah berfirman dengan perantaran anaknya dalam Ibrani 1 ayat 1. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dengan berbagai cara berbicara kepada kita dengan perantaran nenek moyang dan para nabi, maka pada zaman akhir ini ia berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang ia tetapkan sebagai ahli waris segala sesuatu. Maka wahyu yang secara definitif yang menurut kamu adalah kebenaran mutlak itu sudah ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Maka secara utuh ketika kita buka dalam Injil Yohanes, perkataan Yesus Kristus sendiri tinta merah dalam Yohanes 8 ayat 20, dirinya sendiri yang akan mengatakan kebenaran akan memerdekakan kamu.
Kita baca ketika Yesus mengatakan ditanyakan apakah kebenaran itu, kemudian Yesus menjawab kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, siapa dan apa kebenaran itu kita lihat di dalam Yohanes 14 ayat 6. Ketika Yesus menyatakan kepada Filipus dan para rasul, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup." Inilah yang di dalam Islam dikenal sebagai nama lain dari Asmaul Husna atau nama lain dari Allah, yaitu Al-Haq, At-Thoriq dan juga Al-Hayah. Jadi ketika Yesus mengatakan Ana huwat Thoriq, Al-Haq, Al-Hayah, ini adalah Asmaul Husnanya Allah dalam Islam. Jadi sebenarnya Yesus itu adalah Allah, ya, firman Allah yang menjadi manusia. Maka sekali lagi ketika dipertanyakan apakah kebenaran tulisan-tulisan orang terdahulu, seperti yang tadi saya sudah tegaskan juga di sesi sebelumnya Dalman, bahwa kebenaran yang Yesus nyatakan, ya, yang kemudian para murid tuliskan dan sampai dengan detik ini kita wariskan melalui Alkitab, kitab suci, tradisi suci dan magisterium gereja adalah kebenaran yang tidak terbantahkan. Kenapa saya bilang? Tadi saya sempat sudah membandingkan dan bahkan menantang Bro Dalman untuk membuktikan apakah ada dari para rasul 12 murid Yesus, misalkan internal atau circle-nya Yesus Kristus, orang-orang paling dekat, adakah yang meragukan? Ketika kamu lihat mereka meragukan pada awalnya, kemudian setelah Yesus membuktikan itu semua, dia bangkit dari antara orang mati seperti yang telah dinubuatkannya. Dia berkata kepada imam-imam orang Yahudi, "Rombaklah bait Allah ini pada hari ketiga, aku akan membangunnya sendiri." Yang ia bicarakan adalah dirinya, bahwa dirinya adalah yang dimaksud dengan bait Allah, yaitu yang kudus. Ketika Yesus Kristus mereka salibkan, mereka membuat dirinya wafat, kemudian Yesus mampu untuk bangkit dari antara orang mati. Itu sebab tadi saya juga sekaligus menjawab tuduhan kamu bahwa Yesus itu mengalami kebinasaan. Yang namanya binasa sesuai dengan Markus 16 ayat 16 adalah binasa secara kekal. Tetapi yang Yesus lakukan adalah turun ke alam penantian untuk mengalahkan maut dan pada hari ketiga bangkit. Maka tidak ada kebinasaan sama sekali yang dialami atau bahkan dilakukan oleh Yesus, karena justru Yesus mengalahkan kebinasaan itu. Maka Yesus menjamin kepada setiap yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup kekal. Markus 16 ayat 16. Ayat per ayat yang sudah saya sebutkan tolong nanti dikomparasikan dengan Al-Quran juga, karena saya mau berbicara mengenai dalil. Ya, kalau kamu bilang tulisan tidak penting, itu urusan Islam bukan saya. Karena kebenaran otoritatif itu harus ada yang menjaga dan memastikan. Dan kebetulan kamu ngomong sama orang Katolik, saya berprinsip bahwa kebenaran itu telah diwariskan melalui ajaran gereja Katolik. Jadi saya tunggu Islam yang kamu nyatakan tadi, bahwa apapun denominasinya, maka saya tegaskan sekali lagi, mana yang benar kalau begitu? Dari prinsip mana yang benar? Harus ada yang benar satu sesuai dengan definisi kamu mengenai kebenaran. Silakan. Nah ini teman-teman, ketika logical fallacy yang ada di otaknya itu udah berselubung seperti ini. Salah satu logical fallacy itu namanya logical fallacy bandwagon. Apa itu logical fallacy bandwagon? Yaitu, mana dia? Kita baca aja, nanti boleh dicari. Logical fallacy bandwagon adalah kesalahan logika ikut-ikutan. Kesalahan logika di mana seseorang mengklaim sesuatu kepercayaan atau tindakan itu benar karena populer. Untuk menunjukkan apa? Dari tadi yang saya tanya satu, diferensiasi. Diferensiasi misalnya gini, saya suruh bedakan ya. Kamu coba bedain kamu dengan meja. Kamu bisa bilang saya manusia. Pertama Anda mengatur genusnya. Saya dari jenis manusia, itu jadi dari jenis perabot. Ada diferensiasinya. Tapi kalau Anda buka kitab, ini sifatnya subjektif. Ini sifatnya lu Kristen lu paham, lu nggak Kristen lu nggak akan paham. Bagaimana arti wartain Injil? Lu bilang apa dia bangkit di antara orang mati? Nggak usah ke Islam, ngomong ke Hindu. Hindu, Tuhan kami nih, Yesus bangkit di antara orang mati. Kagak ada yang percaya. Makanya Islam itu mengajarkan kita teman-teman, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Apa? Bahwa orang beriman itu percaya tentang yang gaib. Artinya yang gaib ini sifatnya diimani secara internal, tidak disuarakan. Yesus bangkit dari ketiga. Mana? Di zaman sekarang ini mana? Gua mau lihat orang yang bangkit itu. Gak ada. Kamu hanya bisa menunjukkan tulisan tersebut. Diferensiasi antara Yesus dan kita nggak ada. Kamu bilang, oh karena dia bang bukan orang fasik. Karena dia gini dan gitu. Dia membangkitkan orang mati. Saya bilang, ya tulisan yang kamu lihat. Mana buktinya dia bangkitin orang mati? Sama juga seperti saya. Kalau memang saya harus diimani karena bangkitin orang mati, tinggal ditulis Daman bangkitin orang mati.
Saya buat naskah 2000 tahun yang akan datang dibaca dan saya diimani. Dia bilang, kalau memang tulisan daripada orang terdahulu itu tidak bisa diterima, bakar aja Al-Quranmu. Masalahnya Al-Quran menceritakan segala konsep-konsep yang sifatnya rasionalitas. Diferensiasi antara Tuhan dengan makhluk. Bagaimana equivokal daripada sifat Tuhan dengan sifat makhluk. Daripada misalnya Sami'on, Allah mendengar. Kita juga mendengar. Diferensiasi di antara keduanya itu apa? Dinamakan dengan equivokal. Apa itu equivokal? Kata yang sama tapi memberikan makna kualitas yang berbeda. Sama seperti kata putih. Putih pada kulit dengan putih yang ada pada awan. Beda secara kualitas, tidak beda secara perkataan. Itu. Kita guys kena report lagi 2 kali, akun saya ditombak. Udah 2 akun kena tombak, teman-teman. Apa ini? Padahal saya narasinya bagus loh, tapi kenapa kena tombak ya? Kenapa? Drama Dr. Sobaniek Lotowska yang kemudian dia menjadi Katolik. Saya tantang kamu, ada nggak orang ateis yang meneliti Hajar Aswad? Saya secara spesifik ya membandingkan Hajar Aswad, karena menurut Islam Hajar Aswad itu tangan kanannya Allah. Ada nggak yang meneliti Hajar Aswad kemudian jadi Islam? Dr. Frederick Zugi, forensik dokter jadi dari Columbia University yang meneliti mukjizat dari Argentina ya, yang tidak mengetahui ini asal sampelnya dari mana. Dia mengatakan ini betul-betul hati manusia, ini mukjizat. Ya, ketika ditampilkan dan diberitahu ini sumbernya dari roti yang dikonsekrasi pada perayaan ibadahnya orang Kristen Katolik, dia baru ternganga. Ini data saya, Dalman. Ini data saya. Kamu pakai data ya nanti. Kemudian, sekali lagi, saya mau tanya sama kamu. Kita ngomongin konsep ketuhanan, nggak berbicara mengenai asumsi kamu. Kamu ngomongin subjektivitas. Dari tadi kita dengar juga subjektivitas kamu. Ulama-ulamamu itu mengharamkan berpikir secara filsafat. Yang dari tadi kamu lakukan adalah berpikir secara berfilsafat. Baca di sini. Hampir tidak ada orang-orang yang memperdalam ilmu filsafat kecuali ijtihadnya akan mengantarkan kepada pendapat yang menyelisih kemurnian sunnah. Karena para ulama salaf mencela mempelajari ilmu orang kuno. Tuh, bahkan dikatakan orang-orang filsafat itu dari orang ateis. Kamu sudah saya jawab. Catatan mengenai Yesus ini semua berdasarkan orang-orang yang tidak dibayar. Kamu kan pakai kasus, contoh kasusnya orang-orang dibayar. Saya tantang kamu, sejak kapan murid-murid Yesus dibayar? Kamu itu logical fallacy loh, circular reasoning dan strawman. Dari tadi saya sudah jawab. Kamu bilang ini dibayar. Mereka bayarannya apa, Dalman? Taruhannya nyawa mereka sendiri. Justru mereka yang membayar, bukan dibayar. Mereka membayar dengan nyawa mereka sendiri, dengan darah mereka sendiri. Mereka harus martir. Sekarang berbicara dengan logika, dengan rasional. Menurut kamu rasional nggak ketika Allahmu itu memiliki kepala? Al-Araiki yang turun dalam Al-Mutafifin, kemudian ulamamu menafsirkan bahwa Allah memiliki kepala. Mereka melihat kepala Tuhan mereka. Menurutmu rasional nggak Allah yang kata kamu itu tidak setara dan tidak serupa dengan makhluk memiliki kepala? Kemudian dalam surah Al-Qalam ayat 42 dikatakan Tuhanmu memiliki betis. Nanti saya tambahkan dengan hadis. Menurutmu rasional nggak? Silakan dijawab dulu mengenai kerasional kitab kamu dan konsep ketuhananmu. Oke, teman-teman, lagi-lagi ya. Yang kita tanya rasionalitas saja sesulit itu, nggak perlu data. Nggak perlu, dia tinggal kasih tahu bagaimana sistem pikir gitu. Karena disitulah kebenaran. Kebenaran di situ. Teman kita aja ngomong kepada kita nggak masuk akal, kita tolak. Tuhan ngomong nggak masuk akal, kenapa kita terima? Kan gitu. Nggak perlu data. Begitu kemudian dia tanya dari masalah Al-Quran, Tuhan punya muka dan semuanya. Islam punya cara menjawabnya. Punya cara menjawabnya yaitu dengan pertama memahami Al-Quran itu turun dalam bahasa Arab. Maka segala konsekuensi yang terjadi pada bahasanya Al-Quran itu terjadi, termasuk sastranya. Kamu boleh googling, nggak mungkin saya terangkan di sini dan ngasih nampak ilmu bayan itu apa, badi itu apa, ma'ani itu apa, nggak mungkin. Salah satu dalam ilmu bayan ada yang namanya isti'arah. Isti'arah itu terpaham karena adanya karinah mani'ah. Apa itu maksudnya? Gini, kamu menangkap dalam kepala kamu, kambing itu tidak bisa main bola, tapi ada orang ngomong. Apa orang ngomong? Aku tadi main bola sama kambing. Bodoh kali dia main. Di situ otak kita memproses. Apa yang diproses oleh otak kita? Bahwa, oh ini bukan kambing sebenarnya, tapi orang yang bau badan. Itu sastra.
Al-Quran terkekang oleh satu sastra, dinamakan dengan sastra bayani isti'arah. Buka aja di Google, nggak percaya. Udah, gimana bayani isti'arah? Seperti yang kamu bawa betis, itu isti'arah. Seperti yang kamu bawa yadullah fauqa aydihim, tangan Allah tidak serupa dengan makhluknya. Apa tangan Allah? Allah tidak serupa dengan makhluknya menjadi karina mani'ah. Agar membawa, oh berarti Allah tidak ada yang serupa dengan makhluknya. Allah sebutkan kata tangan. Berarti memahami, oh ini bukan literally. Ini bukan tekstual. Ini maksudnya kepada bab sastra. Diartikan dengan apa? Al-Qawiyah. Apa itu kekuatan Allah di atas kekuatan makhluknya. Nah, ini di Islam punya ranah untuk kembali itu. Nah, sekarang di Kristen, ketika antara oneness dan Tritunggal saja nih berdebat. Yang dikatakan di dalam 1 Korintus 12:3 ya. Ya, dalam 1 Korintus 12:3. Apa yang dikatakan? Tidak punya Roh Allah, orang yang mengutuk Yesus, dan lanjutannya tidak mampu mengatakan Yesus Tuhan kecuali oleh Roh Kudus. Yang mengatakan Yesus Tuhan kita anggap nih, ada Marcion. Marcion mengatakan YHWH itu sibilisisis. Yang kedua, ada Tritunggal, ada oneness. Mereka semuanya melandaskan saya punya Roh Kudus, sesat dan saling menyesatkan. Saya tanya di Kristen, standar bisa dibilang sesat dalam Kristen itu apa? Sehingga saling menyesatkan. Kalau di Islam, ya udah, misalnya kamu hadirkan ustadz tadi ngomong haram ini haram itu, boleh, saya terima. Syarat, kami nggak boleh langsung mendengarkan. Syarat, lu ustadz ngomong apa tadi? Nggak boleh filsafat. Apa itu filsafat? Apa itu mantik? Sedangkan para ulama mengatakan yang nggak boleh filsafat, fulasafah itu yang nggak boleh. Bahkan Imam Ghazali mengarang kitab yang namanya Tuhafut Fulasafah, kesalahan-kesalahan dalam fulasafah, membandingkannya dengan muntiqah. Apa itu muntikah? Kaidah mantik, sistem pikir. Bagaimana rasio itu bersanding. Bagaimana ada tawatu'un tasyakukun takhalufu istiraku angsuhu taradufu. Perbandingan-perbandingan kata. Ada takhaluf, kata-kata yang saling membedakan. Ada equivokal kata. Dan ini bukan cabang filsafat. Tapi ini bercerita tentang bagaimana sistem otak berpikir. Gitu. Sekarang dia bilang tadi apa? Masalah Hindu. Nggak boleh bawa-bawa. Bukankah mereka adalah makhluk yang berpikir tentang entitas pencipta langit dan bumi? Menunjukkan apa? Yang kamu bawa dari tadi, Yosef, bahwa Tuhanmu itu punya mujizat ini, mujizat itu, sifatnya iman. Sifatnya iman. Arti sifatnya iman, karena nggak terbukti sekarang, hanya tulisan yang bisa kau sampaikan, hanya tulisan yang bisa kau berikan. Ya, hanya tulisan yang bisa kau tampakkan, ini dia bangkitin orang mati ya. Oh, ada tulisan, ada orang ngelihat tiba-tiba pasiennya sembuh. Wah, masuk murtad dia dan semuanya. Apa? Pembuktian daripada dia Tuhan, daripada definisi yang akan dibangun terhadap Tuhan itu seperti apa? Sehingga kita bisa meyakini Yesus sebagai Tuhan. Karena agama itu banyak. Penjabaran agama itu banyak, Tuhan pasti satu. Sehingga ketika kamu meyakini Yesus sebagai Tuhan, kamu wajib membuktikan apa alasan paling masuk akal daripada Yesus dituhankan. Atau kita selama ini salah memberikan definisi terhadap Tuhan. Apa definisi terhadap Tuhan? Harus manusia. Oke, maka Yesus Tuhannya. Tapi kalau Tuhan tidak boleh manusia karena akan menabrak yang namanya sifat Tuhan dan sifat manusia. Nah, terangkan bagaimana rasionalitas berpikirnya ini. Sehingga Yesus adalah Tuhan. Terangkan itu. Gimana membangun deskripsi. Membangun sistem pikir itu gimana. Gitu. Lanjut. Oke. Gimana nih cara rematch-nya? Oke. Gimana? Juga nggak ngerti. Gimana tekan? Silakan di mute dulu. Di mute dulu. Oke, saya lanjut ya. Tadi kita barusan dengar dengan Dalman menarasikan dengan sangat jelas, tidak usah data, hanya rasional. Siapa kita? Saya tidak punya otoritas, Dalman. Kamu dari tadi dengar gak? Otoritas saya sebagai orang Katolik hanyalah menyuarakan apa yang sudah diajarkan gereja. Otoritas kamu apa? Siapa kamu? Inilah perbedaan antara orang Kristen dengan orang Islam. Mereka tidak punya otoritas. Inilah bahayanya tidak memiliki otoritas. Maka tadi kamu lupa kan dengan pertanyaan saya. Yang membenarkan ajaran atau konsep ketuhanan dalam Islam itu siapa? Sedangkan semuanya mengaku paling benar. Ketika Nabi kamu Muhammad itu mewariskan kepada kalian, aku tinggalkan 2 perkara, di mana 2 perkara ini kalian pegang dan seterusnya. Yang dimaksud 2 perkara itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Saya justru bertanya itu ketika kamu membawakan 1 Korintus 12:3 katanya. Orang yang mengaku Tuhan, Yesus itu Tuhan, ada memiliki Roh Kudus. Kamu tahu nggak?
Apa yang keluar dari mulut itu berbeda dengan iman yang sejati. Sebab iman sejati bukan hanya berdasarkan dari mulut, karena orang yang tidak percaya Yesus Tuhan pun bisa ngomong dengan gampang seperti kamu, Yesus itu Tuhan. Logical fallacy. Saya sudah bilang dari tadi, peringatkan kamu, jangan kebanyakan menyusun kata yang tidak penting. Sudah kebalik-balik semua pemikiran kamu. Cara orang Kristen menguji orang benar adalah dalam 1 Yohanes 4. Ketika Rasul Yohanes mengatakan, ujilah setiap roh yang kita punya. Salah satunya otoritas gereja dalam Matius 16 ayat 18. Kepada Rasul Petrus semua itu dipercayakan melalui konsili. Kamu lihat, gereja menentukan ajaran benar dan tidak benar itu melalui konsili. Roma locuta causa finita est. Roma berbicara kasus selesai. Itu yang dipercayakan oleh gereja. Maka kamu lihat 5 pentarki gereja mula-mula itu semuanya tidak ada apa-apa. Ketika berbicara mengenai Roma sampai dengan detik ini, Roma tidak pernah tersentuh. Alexandria, Konstantinopel, Yerusalem, Antioquia, 4 mereka ini semua dikuasai oleh Islam, dicaplok oleh Islam. Sisa Roma, satu-satunya yang terjaga oleh Tuhan kita Yesus Kristus dalam Matius 16 ayat 18. Itu otoritas yang menentukan ajaran benar dan tidak benar. Yang kamu sebut dari tadi, Marcion, kemudian Oneness, kita sudah punya otoritas, itu gereja. Dei Verbum mengatakan dengan jelas semua wahyu publik yang mengatasnamakan bahwa itulah Yesus Kristus Tuhan yang secara sejati Tuhan dan Allah, itu sudah final. Makanya dari tadi saya bingung, kok kamu malah bawa saya balik lagi ke Islam yang belum selesai dengan konsep ketuhanan, makanya mengandalkan rasional. Gini Dalman, di awal saya tadi sudah bawa kutipan Bapak Gereja Santo Thomas Aquinas, Fides Quarems Intellectum, iman yang mencari pemahaman, iman yang menyempurnakan akal budi, bukan sebaliknya akal budi berusaha menyempurnakan iman. Ingat, Dalman juga tadi bilang, belum tentu Tuhan mewahyukan kita langsung terima begitu saja. Kalau nggak masuk akal dari Tuhan, kita tolak. Mampus kau Dalman, kau bilang sama Islam di muka bumi ini, kau lebih Allah daripada Allah. Kita semua dengar loh kamu ngomong kayak gitu, makanya saya tadi ketawa. Ini orang berani banget ngomong kalau Tuhan mewahyukan sesuatu, kalau nggak masuk akal berarti kita tolak. Kamu lebih Allah daripada Allah. Bayangkan, Tuhan mewahyukan sesuatu, ketika Dalman mengatakan tidak masuk akal berarti otomatis kita tolak. Padahal Dalman lupa, menurut Islam manusia itu hanya makhluk yang seujung kuku, bahkan tidak lebih dari buih di lautan. Makanya di dalam iman kekristenan, iman itu beriringan dengan logika. Makanya Tuhan Yesus itu tidak meniadakan firman dalam perjanjian lama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap pikiran dan akal budi. Saya tidak pernah temukan dalam Islam satu ayat pun yang setara dengan perkataan Tuhan Yesus yang barusan. Makanya balik lagi dengan konsep ketuhanan. Kamu bilang katanya tulisan-tulisan, saya tantang kamu. Sebutkan tulisan sejarawan manapun yang berani mati ketika mereka memalsukan sejarah. Saya tadi sudah kasih example, murid-murid Yesus, 12 murid, semuanya ini berani mati ketika mereka dihadapkan pengadilan. Kan kamu tahu sendiri, kamu baca sejarah, buka di Google banyak. Semua murid Yesus dihadapkan di pengadilan. Mereka punya pilihan, tinggalkan Yesus, mereka selamat, atau mereka tetap bertahan tapi mereka mati. Yang mereka lakukan adalah bertahan dan mereka mati. Kenapa? Yesus janjikan kepada mereka hidup kekal. Kenapa? Ketika mereka menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri bahwa Yesus benar bangkit, maka kepercayaan itulah yang mereka pertahankan. Kita ngomongin tentang keberadaan tradisi dan budaya Dalman. Zaman dulu belum ada universitas. Saya tanya bukti lahir Muhammad tanggal 12 Rabiul Awal juga belum tentu kamu kasih data. Ya kan? Yang kita bicarakan tentang saksi mata, Suetonius mencatat, Platonis mencatat, kemudian juga Flavius Josephus mencatat. Memang betul semuanya mencatat Yesus hanya orang, tapi kamu baca nggak tulisan-tulisan mereka secara general? Saya punya data sama kamu. Nanti saya akan tunjukkan karena waktu tidak cukup. Ini semua data dari Bamber Gascoigne, A Brief History of Christianity. Ini dia dari ateis, pembawa berita, mencatat semua sejarawan. Ya nanti saya tunjukkan. Silakan. Mereka bilang, tadi dia bilang, siapa kita? Ngapain kita diciptain akal sama Tuhan? Daman ini terlalu berani. Bener? Ngapain dia ciptain akal, dia sendiri yang mengkhianati akal, seperti Joseph bilang tadi. Hal yang paling lucu dari kekristenan yang disebutkan oleh Joseph apa? Rasionalitas, akal, dan apa yang diwahyukan di dalam dalilnya Bible itu
setara dengan akal, berkesesuaian. Kita buktiin ya. Kita mengenal ada yang namanya prodiksi dan kontradiksi. Kontradiksi saat kita mengatakan kiri bukanlah kanan. Kita mengatakan atas bukanlah bawah. Kita mengatakan langit bukanlah bumi. Nggak bisa pada satu waktu itu kiri dan kanan. Nggak bisa pada satu waktu itu atas dan bawah. Nggak bisa. Sekarang Yesus. Yesus ketika menjadi manusia, apa yang terwakili di depan mata orang yang tidak beriman? Dia lemah. Dan dia dilahirkan. Dan dia didapati kematian. Kita bangun definisi Tuhan. Tuhan itu apa? Maha awal. Tuhan itu apa? Tidak pernah mati. Tuhan itu apa? Maha kuat. Terus di dalam diri Yesus ini, dua kontra masuk. Pada satu wadah, lemah tapi kuat, kuat tapi lemah. Pada satu wadah, dilahirkan tapi maha awal tapi dilahirkan. Dia mati tapi kekal, tapi mati. Ini rusak pola pikir. Untuk menunjukkan apa? Yang diwartakan oleh Al-Quran kepada kita teman-teman, ini. Bahwa itu berbicara tentang ta'akul, sistem pikir. Bagaimana sistem pikir? Apa dikatakan? Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu daripada Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti prasangka mereka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta. Kenapa? Karena itu para martir yang udah berjuang, yang seperti ini, yang seperti itu, bodoh amat sama darah mereka. Tapi mereka membawa sistem pikir apa sehingga ini bisa dikatakan benar. Saya contohkan, ketika dikatakan gula itu manis, kalau seluruh dunia menuliskan gula itu pahit, kita orang yang pertama menolak. Sekalipun kita cuma sendiri. Karena apa? Kita tahu konsep membedakan asam, asin, pahit. Sehingga kita tahu ini manis. Nggak mungkin ini namanya adalah pahit. Gitu. Sekalipun 20 juta orang menuliskan. Sehingga makanya aku bilang kalian adalah terjebak terhadap prasangka. Orang terdahulu boleh menuliskan kitab suci dan mengatakan dia Tuhan. Kenapa kamu sekarang terkekang oleh kalimat ini sehingga tak mencoba mengosongkan diri dan mencari Tuhan? Apa yang pantas disembah? Kalau berbicara tentang Tuhan, apa yang harus kita definisikan? Tuhan itu apapun yang mau disembah oleh manusia. Mau menyembah kucing juga Tuhan. Mau menyembah buaya juga Tuhan. Masalahnya, kelayakan buaya itu disembah. Masalahnya, kelayakan kucing itu disembah. Maka dari tadi ranah debat kita, saya cuma ingin rasionalitas. Nggak usah lu bawa data ini, data itu. Gimana sistem pikir? Dua yang kontra ini bisa bersatu dalam satu waktu. Lemah tapi kuat, kuat tapi lemah. Dilahirkan tapi maha awal tapi dilahirkan. Bagaimana kontra ini? Mati adalah kekal, kekal adalah mati. Ini kerusakan. Sehingga timbullah pertanyaan, apakah Tuhan tidak bisa berpikir layaknya manusia berpikir? Tidak bisa. Kalau dia bisa berpikir dan dia maha tahu seperti manusia berpikir, bahkan di atas manusia tersebut, maka dia sendiri yang nggak akan pernah mengkhianati rasionalitas manusia. Karena apa? Dia yang ciptain otak itu. Dia yang ciptain otak itu. Maka sama seperti kamu bikin robot ya, kamu tahu ada tombol hijau, ada tombol merah. Yang kamu tahu kalau pencet tombol merah dia nyala, kamu pencet tombol hijau dia meledak. Ya, dia meledak. Kamu yang udah tahu konsekuensi penciptaan, disinilah kamu tidak berani tekan tombol hijau. Maka menunjukkan apa? Di dalam Islam mengajarkan ini. Jangan sampai tertipu orang terdahulu yang mengatakan itu kitab suci itu datang daripada Tuhan. Kenapa? Karena mereka berpotensi menyesatkanmu di kemudian hari karena bacaan yang kamu baca. Maka kalau hanya pembuktian di sekedar apa tadi, pembuktiannya adalah dia membangkitkan, dia gini, dia gitu, menuliskan tulisan. Dan itu iman. Saya hormat iman Anda akan hal itu. Yang saya tanya bukan soal mujizat. Bagaimana cara mengimani dan mengatakan iya Yesus Tuhan. Sehingga sistem pikir kita ini nggak ada yang nolak. Dan kesetaraan akal yang kamu bilang itu bisa nyata. Gimana kesetaraan akal itu bisa nyata? Kalau di Islam jelas laisa kamitslihi. Tidak ada serupa Allah dengan makhluk. Selesai. Kenapa? Karena ini diferensiasi. Sistem otak yang diciptakan Tuhan. Sehingga saat kamu menyelami otak, kamu tahu diferensiasi pembeda Tuhan dengan makhluk. Selesai. Mana nih? Oke, Bicaranya? silakan di mute ya. Oke, silakan di mute. Ya, dari tadi kita berdebat sama Dalman, ternyata data kita nggak kepake, katanya nggak perlu data.
Islam. Ini bukan diskusi asal congor. Bahkan kalau kita diskusi di pasar modelan ibu-ibu nego harga cabai aja pakai data, itu di tempat sebelah harganya itu kan termasuk data. Dalman ini lebih rendah daripada ibu-ibu nego harga di pasar. Masa data nggak penting? Terus saya harus ngomong apa? Aduh, saya bingung. Baru kali ini saya ketemu Islam yang nggak mau pakai data. Kemudian kamu bawa Al-An'am 100 berapa tadi? 106 ya? 116. Betul. Ayat 6 116 dikatakan jika engkau mengikuti kemauan ya orang-orang di muka bumi ini dalam urusan agama niscaya mereka akan menyesatkanmu ya. Berarti saya nggak bisa ngikutin kamu karena Islam membangun yang namanya prinsip insecurity dan tidak mudah percaya. Jadi ketika ada data Allah katakan nggak sesuai dengan Allah, Allah sesat. Padahal kamu tahu di dalam surah Al-A'raf iblis pun disesatkan Allah. Berarti kita nggak seharusnya percaya sama Allah, betul nggak? Kamu mau bilang apa lagi? Itu ditakwil. Nah sekarang perhatikan Dalman. Bahkan ayat yang kamu bawakan tadi, yang kamu coba untuk pertahankan dan bela, sayang sekali saya sudah siapkan datanya bahwa ternyata ayat itu sebetulnya apa adanya tertulis secara harafiah. Baca di sini. Ya, baca di sini dikatakan ketika di dalam hadis Tuhan kita akan menyingkapkan betisnya, di sini dikatakan apa? Betis di sini tidak boleh ditakwilkan. Kamu tahu kan ditakwil artinya apa? Iya, sama seperti kamu. Ada makna-makna ini ditakwil. Jadi ini boleh. Jadi ini tidak boleh ditakwilkan. Jadi kamu terima ini Allah punya betis. Menurutmu masuk akal nggak Allah punya betis? Nggak boleh lu ditakwilkan. Allah itu mengabarkan betisnya itu maha kuasa apa? Maha kuasa apa dengan betis? Saya punya betis, betis saya nggak kenapa-napa. Ya, kamu berbicara mengenai rasionalitas, saya dari tadi saya berbicara otoritas. Orang berrasionalitas di dalam Al-Quran bahkan dilarang kamu itu percaya diri kamu. Kenapa? Muhammadmu aja dalam surah Yunus ayat 16, baca ayat 94 dibaca apa? Maka jika kamu berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Siapa orang membaca kitab sebelumnya, Dalman? Hah? Kalau bukan orang Yahudi dan orang Nasrani? Kalau Dalman jadi nabi, ini kita semua jadi bingung. Si Dalman maunya bagaimana? Dia bilang katanya nggak percaya sama tulisan terdahulu, tapi di Al-Quran ternyata disuruh tanya gitu loh. Kamu mengerti juga dengan eksistensi, yang namanya eksistensi. Ketika kamu katakan Yesus itu mati, ya berkontradiksi, maha kekal. Kamu paham nggak? Baca di sini. Ini perkataan Yesus sendiri. Teman-teman kita percaya namanya mati itu tidak hidup lagi. Apakah ketika mengalami kematian kita berhenti bereksistensi? Jawabannya sesuai dengan rasional tidak. Kenapa Dalman? Dalam Islam pun sesuai dengan pemahaman kamu, orang mengalami kematian dia tetap menjadi manusia, betul nggak? Dibangkitkan lagi, betul nggak? Jadi tidak ada namanya binasa. Tadi saya sudah definisikan binasa itu artinya tidak lagi bereksistensi, berhenti bereksistensi. Kamu ini blunder berkali-kali kok nggak sadar-sadar ya? Yang namanya binasa itu tidak kekal. Sekarang pertanyaan saya, sejak kapan Yesus tidak kekal ketika dirinya mengatakan dalam Wahyu 1 ayat 17-18, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati namun lihatlah aku hidup. Dalman, kamu boleh ketawa-tawa, tapi dari tadi saya sudah nantang kamu, kami nggak bisa buktikan. Ada nggak saksi hidup sesuai dengan Yohanes yang mati karena umurnya, kemudian rasul lain yang wafat menderita, mereka martir, yang kamu katakan katanya martir itu nggak berguna, buang aja. Kamu itu menyelisihi at-Taubah ayat 16. Ketika Allahmu bahkan di sini juga blunder, mengatakan Allahmu itu belum mengetahui. Apa kamu mau bilang Allah kamu ini blunder? Ya. Antara kontradiksi kata Dalman. Ini kontradiksi nggak? Ternyata Allah belum mengetahui. Orang-orang yang berjihad di antara kamu. Jadi Allah itu tahu atau tidak mengetahui? Dan perhatikan dalam Islam orang berjihad itu memiliki reward. Dan ternyata Dalman katanya orang yang mati syahid itu tidak berguna. Kamu itu seenak jidat. Martir itu lebih berharga nyawanya daripada kamu, bahkan Muhammad dan para sahabat Muhammad. Katanya nggak pakai data, aduh nggak usah diskusi, nggak usah debat, saya dari tadi pakai data, pakai ini. Kamu tadi pakai data sebenarnya, tapi kamu blunder ya. Oke, kemudian terakhir saya bilang sekali lagi, mana kebenaran otoritatif, bukan kebenaran atas asumsi. Dari tadi kamu berbicara subjektif, kamu juga subjektif loh. Rasional-rasional kamu juga tidak dibenarkan oleh ulama-ulama kamu yang membenarkan ada perbedaan. Sekarang saya sudah membuktikan secara garis besar otoritatif Tuhan Yesus itu diwariskan kepada para rasul melalui Rasul Petrus yang paling utama. Saya tanya, otoritatif kebenaran Islam itu diberikan kepada siapa? Kalau kamu katakan Al-Quran, kamu blunder. Al-Quran itu benda
mati, tidak mungkin bisa berbicara dan memberikan otoritas. Siapa otoritas kebenaran itu yang membenarkan konsep ketuhanan Islam beda-beda? Silakan. Dahulu di era kekatolikan. Udah. Kita nggak ada yang tahu apa yang terjadi di sana. Bagaimana kalau mungkin mereka hanya membangun isu politik untuk menipu di kemudian hari? Kan bisa. Untuk menyesatkan orang di kemudian hari? Kan bisa. Karena apa? Ketika bapak pendeta yang mereka yakini itu, bapak-bapak pendeta para martir terdahulu itu, suguhan berpikirnya apa? Jangan iya dan amin doang. Paham ya maksud saya arti suguhan berpikir? Ini yang paling penting untuk menentukan kebenaran. Sehingga kita tahu kalau dalil bapak-bapak gereja itu dalil yang kokoh. Bukan hanya sekedar ayat campur ini campur itu. Jadi ini nggak lebih daripada dalil oplos. Di oplos ini oplos sana timbul seperti ini. Enggak. Alasannya. Seharusnya mereka lebih kritis. Misalnya Yohanes 1 ayat 1. Lari ke Yohanes 1:14. Nanti bisa lari ke Lukas. Bisa lari ke Matius. Kan setiap orang ini kayak bebas mengoplos ayat yang mereka inginkan. Nah pertanyaan kita, apa? Kenapa kamu mengoplos ayat Lukas ke Matius ini? Kenapa ke sini? Kenapa enggak boleh langsung masuk ke KPR? Kenapa enggak boleh masuk ke ini? Kenapa saya harus ikut kamu? Kan gitu. Nah kalau di Islam, bukan di atas nama tokoh, tapi di atas dalil yang kokoh teman-teman sekalian. Karena apa? Rasulullah mengajarkan bahwa setelah sepeninggalnya Rasulullah itu sama seperti rasul-rasul yang mulia sebelumnya. Apa? Bahwa bisa jadi nanti difitnah nama mereka dengan dibawakan nama mereka seakan-akan mereka pernah berkata. Siapa mereka? Para rasul tersebut. Misalnya, oh Nabi Isa berkata seperti ini ya. Nabi Musa berkata seperti ini ya. Padahal nyatanya itu tidak pernah dikatakan. Nah itulah yang menjadi kehati-hatian kepada kita. Umat Nabi Muhammad. Jangan sampai nanti Abu Hurairah pernah berkata, langsung percaya. Imam Syafi'i pernah berkata, langsung percaya. Ibnu Abbas pernah berkata, langsung percaya. Apa beda kita dengan mereka? Yang terjebak pola pikir di atas pola pikir nama tokoh. Kalau kita enggak, karena Rasulullah mengatakan takutnya nama ulama tersebut dibawa sehingga kamu tertipu di balik sebuah nama. Tapi carikan landasan argumentasi. Nah, sehingga kita percaya Imam Syafi'i, percaya Imam Nawawi, percaya Imam Rafi'i, percaya Abu Hurairah, percaya para ulama terdahulu. Karena apa? Argumentasinya kuat. Sehingga kita cuma bukan sekedar hanya mengikuti, tapi kita paham ketika misalnya yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka itu. Ibnu Abbas mengatakan al-qawiyah. Apa itu al-qawiyah? Bahwa kekuatan Allah di atas kekuatan mereka itu. Enggak sekedar berhenti di situ kita. Kita harus tahu dulu apa alasan Ibnu Abbas mengartikan ini al-qawiyah. Oh, ternyata makam tanzih. Apa itu makam tanzih? Membersihkan Allah daripada tuduhan serupa dengan makhluk. Nah, ini kita harus punya alasan ini. Sehingga detik kita punya alasan, itulah yang membuat Islam selalu benar. Dan kita juga telah melihat ya teman-teman ya. Tadi saya bukakan Al-An'am 116 ya. Apa dikatakan? Mereka hanya mengikuti prasangka mereka. Tidak lain yang keluar dari mulut mereka adalah tipuan. Dan mereka disesatkan oleh orang-orang yang terdahulu karena kebanyakan mengikuti pendapat banyak orang. Terjadi kan sekarang. Pokoknya yang udah dikatakan para bapak gereja udah iya dan amin. Tanpa pembuktian kebenaran di balik ranah logika teman-teman sekalian. Itu dia teman-teman sekalian. Sekarang dalam debat saya tuh nggak sering suruh mereka buka data. Debat dengan saya tuh nggak mesti pakai data teman-teman. Debat dengan saya itu kamu kasih tahu aja suguhan kamu berpikir itu, sehingga saya bisa berpikir sama seperti kamu. Sama seperti Tuhan adalah manusia. Manusia itu lemah, Tuhan itu kuat. Nah kuat dan lemah bisa bersatu pada satu waktu. Caranya gimana? Seperti kita bilang kiri adalah kanan, nggak bisa. Atas adalah bawah, nggak bisa. Nah kuat adalah lemah, gimana cara kita bilang? Maha awal tapi dilahirkan, itu gimana cara kita pikir? Ya, dimatikan tapi hidup, itu gimana ceritanya? Untuk menunjukkan apa? Kontradiksi ini tolong luruskan pikiran kami untuk berpikir sama seperti mereka. Kalau kita udah dapat suguhan berpikirnya dan itu benar, lah kenapa ragu harus mengimani Yesus Kristus sebagai Tuhan? Akan tetapi karena tidak ada kebenaran dalam pola pikir, inilah yang membuat lah Tuhan yang ciptain akal. Kenapa dia sendiri yang mengkhianati akal? Justru kalau dia mau untuk mengkhianati akal, nggak usah ciptain akal. Buat seluruh orang beriman.
Dalam Islam mengajarkan bahwa apabila Allah mau, Allah cuma mau jadikan kalian satu bangsa saja, satu umat saja, yaitu yang menyembah Allah. Artinya Allah mau bilang, kalian bisa kuhilangkan akal kalian. Kubuat kalian orang yang tunduk dan patuh cuma kepadaku dan menyembahku. Tapi detik kalian kuberikan akal, di situ ada pilihan. Sehingga kalian bebas untuk kembali kepadaku ataupun mengkhianatiku. Allah ajarin, kalau nggak ada akal, kalian semua sembahku. Kalau kalian ada akal, nah, kalian pasti lebih memilih untuk menyembah aku daripada menyembah hal yang lain kalau kalian mau pakai akal. Tapi yang menyesatkan kalian adalah ibu-ibu kalian dan garis-garis keturunan kalian yang mereka telah salah beriman semenjak sedia dulu kala. Itu dia teman-teman. Semua terjawab kan di Islam. Karena Islam ini tidak lain mengedepankan bagaimana sistem otak berpikir karena Tuhan yang menciptakan otak dan dia yang paling tahu bagaimana rasionalitas daripada manusia berpikir. Oke, terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa titipkan komentar. Bye. Saya Daman Nuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.